nikmat. Nah, tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang tertiduran, tidak ada yang bergaul. Karena perbedaan, kalau ingin berbicara di luar, Bapak tidak melarang, Bapak tidak melarang. Ada tempatnya di luar, di dasar parkir, bicara itu sebagus-bagusnya. Atau main-main di halaman masjid, boleh. Di dalam masjid kita, apa guna masjid? Untuk beribadah. Masjid fungsinya dia tahu. Fungsi itu gunanya untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, untuk beramal. Kalau untuk main-main, di pekarangan masjid. Kalau untuk bersuara-suara aneh, ada dulu tampaknya. Di dalam ribu, beliau bersuara-suara aneh. Di dalam masjid, awak bersuara aneh, itu awak, itu selalu awak keluar, tapi nggak berubah-ubah selalu awak. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak hormati, yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan nikmat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau Pak bilang tadi, kalau main di situ di pekarangan. Kalau masjid itu di pekarangan. Jadi apa fungsi telinga? Kalau ada guru yang mengecek tidak badangan, berarti tidak ada fungsi telinga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan telinga waktu untuk mendengar. Kalau tidak difungsikan telinga waktu, besok dicabut nikmat mendengar. Maka awak karena sering awak tidak mendengarkan nasihat orang tua, karena tidak sering mendengarkan nasihat guru, dinasihati awak di guru awak dan orang tua awak tak mendengar. Sekali tak mendengar, dua kali tak mendengar, jadi awak tak biasa tak mendengar, otomatis awak akan menghilangkan fungsi telinga waktu, menghilangkan fungsi nikmat pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak mendengar nasihat orang tua dan guru. Kenapa? Karena itu salah satu contohnya itu, dan itu telinganya tak berfungsi lagi. Inilah contoh-contoh orang yang tidak berfungsi pendengarannya. Sebab ketika guru berbicara, menyuruh diam, dia tak diam. Menyuruh tertib, dia tak tertib. Berarti fungsi telinganya tidak berfungsi. Jadi dialah salah satu telah dicabut nikmat pendengarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat pendengarannya tidak ada berfungsi lagi. Ciri-ciri orang yang tidak ada fungsi telinganya, ketika orang tuanya berbicara, ketika gurunya berbicara, dia tidak bisa mendengarkan, dia tidak bisa patuh. Dia tertawa-tertawa, dia mengejek-mengejek, dia bermain-main. Itu satu lagi contohnya. Itu salah satu contoh fungsi telinganya tidak berfungsi lah. Jadi kita harus memfungsikan telinga itu. Telinga apa harus difungsikan? Ketika guru awak menyuruh awak mengarahkan tugas, mengarahkan yang ditugaskan di sekolah, di TPQ, di rumah, awak harus patuh kepada orang tua dan guru. Sepertinya di dalam masjid ini sudah banyak kehilangan fungsi pendengaran. Itulah contoh anak-anak yang hilang fungsi pendengarannya.
tidak berfungsi dengan jadi di situ awak memfungsikan pendengaran awak. Ya, itu saja nasihat Bapak. Saling awak dipakai di rumah atau sama awak, apa awak magia nasihat, menyuruh awak harus patuh. Ada beberapa orang yang harus diobati pendengarannya. Apa ini sampai tulang rumah? Cuman kalau tidak tertib sama lama. 5 menit lagi. Bapak nak bergerak. Awak tertib gerak. Nampaknya kita sudah banyak yang kehilangan pendengarannya. Nampaknya kita sudah banyak kehilangan pendengaran. 40 kita pulang. Jadi sudahnya mengangkat ada yang tidur silakan duduk. Nah, kita berlatih. Kita melatih fungsi pendengaran kita. Cara melatihnya mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Ketika guru kita menyuruh diam, kita diam. Ketika guru kita menyuruh diam, kita diam. Ketika orang tua kita menyuruh belajar, kita belajar. Ketika orang tua kita menyuruh sholat, kita sholat. Ketika orang tua kita menyuruh membantu, menolong, membalikan kepada kita harus menolong orang tua kita. Ketika orang tua kita menyuruh kita mengambil air, kita harus. Itu salah satu latihan untuk memfungsikan pendengaran awak yang mulai cara melatih pendengaran awak supaya kembali pulih, supaya kembali normal. Jangan kecek apa awak di rumah. Anaknya perintah awak, anaknya kecek awak, nasihat guru awak, nasihat guru mengaji awak, ustaz awak yang di apa aja tu dengan itu cara melatih pendengaran awak. Sebab anak-anak apa pun banyak kehilangan pendengaran nampaknya. Buktinya ketika disampaikan di gurunya tak dengar. Jangan ribut. Dia tetap ribut. Berarti lah hilang fungsi pendengaran. Ayah hilang tu. Fungsi pendengaran. Jadi awak kembali melatih fungsi pendengaran apa? Yang di KCM di ama awak di rumah dapat awak orang kan. Kalau beli pun badai. Itu salah satunya. Apa menyuruh dia tetap berbicara. Itulah mulai. Semakin dilatih, semakin awak menipu, semakin hilang fungsi pendengaran awak. Lama-lama awak apa? Tidak ada yang menyuruh-nyuruh kata bapak. Kan tidak ada yang menyuruh-nyuruh pembicaraan bapak. Coba kita dengar. Siapa yang hilang fungsi pendengarannya? Itu salah satunya. Ya kan? Jadi harus dilatih. Baik cara melatihnya. Kalau di rumah ada yang perintah yang mau dengarlah. Balik barang kemadai. Boleh suam. Kalau menitulah rusak paling awak tu. Tak pemalih tu. Itu salah satunya. Rusak paling awak. Fungsi pendengaran kalau rusak. Tak mau dengar lagi. Tak mau mendengar nasihat orang gaib. Tak mau menolong apa awak. Itu berarti paling awak lah mulai rusak. Jadi awak kembali melatih supaya sehat paling awak di rumah awak. Terang apa awak boleh dapat kopi ke kedai. Langsung awak tegak. Ya pak ya. Tak piti. Minta piti pak. Minta piti sekali awak. Ada loh. Tapi kalau tak yang dia piti tak masalah.
jodoh. Dan kalau awak dia bukti dia apa tu Allah menolong. Kalau tak dia bukti Allah menolong tu tak boleh. Tu adalah yang Allah kebenarannya. Lepas kecil tadi tak boleh menyuruh-nyuruh. Kan? Contohnya kita perhatikan, banyak kita perhatikan kan kita mencari yang mulai hilang pendengarannya lalu kita mencari. Kita akan dulu. Ini enggak apa yang pertama baca dan melatih pendengaran Pak. Tak boleh onde-onde. Rumah ande tolong si onde-onde. Mungkin segitu saja nasihat dari Bapak. Banyak salam, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Bapak yang besar-besar badannya, anak asuhan tolong Bapak untuk menyusun